Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Preti Fitriasari. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang kelima, yaitu networking pada VMware. Nah, teman-teman, di sini tuh ada 4 materi. Yang pertama ada materi reset MAC address. Yang kedua ada NAT adapter, yang ketiga ada bridge adapter, yang keempat atau yang terakhir itu ada host only adapter. Nah, di sini saya mempunyai server Ubuntu saya ya, Preti dan server clone. Nanti kita akan mereset MAC address-nya dengan cara klik kanan, lalu kita ke nah ini network adapter. Di sini teman-teman klik yang advanced. Nah, nanti yang ini tuh IP address-nya ya teman-teman. Kita akan coba melihat yang Ubuntu clone-nya ya. Sama klik kanan. Nah, network adapter, lalu advance. Nah, jika sudah teman-teman nanti klik yang generatif sebelah kanan yang ini, itu nanti akan MAC address-nya akan berubah. Nah, seperti itu untuk mereset MAC address-nya. Cukup sampai di sini pembahasan yang pertama. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua yaitu NAT adapter. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu, jadi NAT adapter itu ada yang biasa, ada yang namanya NAT network. Nah, langsung saja kita ke topologinya biar kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa. Nah, jadi bisa kalian lihat ini tuh gambaran simulasi NAT. Kalau NAT itu dari Ubuntu terhubungnya itu ke hidden interface terlebih dahulu, tidak langsung terhubung ke si host OS. Tapi sedangkan kalau misal yang network itu antara Ubuntu 1 dengan Ubuntu 2 itu dapat saling terhubung karena mereka itu terhubung ke yang namanya switch virtual terlebih dahulu. Jadi, antara Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu dapat saling berkomunikasi antara lain. Begitu juga dengan di host OS atau laptop kita. Kalau semisal di VirtualBox itu kan dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 itu terhubungnya ke yang namanya switch virtual terlebih dahulu. Tapi mereka tidak bisa terhubung ke laptop kita atau ke host OS. Tapi kalau di VMware itu beda, dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 itu dapat saling berkomunikasi, dan dari Ubuntu itu juga dapat terhubung ke host OS atau laptop kita dengan menggunakan yang namanya VMnet 8 ini. Jadi dengan adanya si VMnet 8 itu nanti semuanya termasuk si host OS itu bakal langsung saling terhubung. Jadi dengan itu juga nantinya kedua virtual mesin itu dapat terhubung dengan host OS. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke VMware-nya. Lalu kita akan klik edit. Lalu kita klik yang virtual network editor. Nah, di sini tuh terdapat VNT 8 dengan IP address. Langsung saja kita buka kontrol panel. Lalu yang network. Lalu kita klik yang ini. Nah, di sini terdapat VNet 8. Dengan IP kita klik.
lalu klik details. Nah, ini IP-nya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman dari laptop kita yang nanti kita hubungkan ke VMware-nya. Nah, langsung saja kita akan menjalankan dua server Ubuntu, yang Ubuntu Preti dan yang clone-nya. Nah, di sini kita akan login, kita masukkan dan masukkan passwordnya, lalu kita enter. Di sini kita Nah, di sini tuh sudah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah IP address-nya, kita akan melihat yang di clone, lalu kita login. Lalu kita masukkan password, enter. Di sini kita ketik IP address. Nah, di sini sudah sama ya teman-teman IP address-nya. Nah, untuk merubahnya itu teman-teman bisa dengan cara masukkan perintah sudo dhclient -r ns33, lalu enter. Nah, kita ketik lagi sudo dhclient yang tidak ada -r-nya ya teman-teman. Kita langsung ns33, lalu kita minta IP address. Nah, di sini sudah mempunyai IP address-nya, lalu kita masukkan di sini kita akan ngetik sudo dhclient -r ns33, lalu enter.
Nah, di sini kita akan ketik lagi sudodia klien, tidak usah pakai min r nya, langsung ENS33 saja. Lalu kita minta IP address kembali. Nah, di sini tuh nanti tuh di sini IP-nya tuh akan berbeda ya teman-teman. Kalau sudah berbeda, kita akan ping dari clone ke server Ubuntu ya. Kita langsung saja kita ping sementara teman-teman melihat IP-nya. Lalu kalau sudah kita enter ya teman-teman. Nah, ini hasil TTL atau reformnya ya. Kalau menghentikannya kita ngerti CTRL-C. Lalu setelah itu kita akan coba ping di sini ya. Nah, di sini juga hasilnya reply from atau TTL ya teman-teman. Cara berhentikannya kita CTRL-C. Setelah itu kita akan mengeping dari control panel ke VMware ya teman-teman. Kita ke control panel, lalu kita pilih networking internet, klik. Nah, nanti kita lihat IP-nya, klik details. Nah, ini IP-nya ya teman-teman. Kita akan masukkan link lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah pasti tidak keluar karena teman-teman ingat gak ada materi tentang firewall. Laptop kita itu akan terjaga dengan firewall. Untuk kita ngelihat hasil ini, kita akan menaktifkan firewallnya terlebih dahulu, tapi kita tidak akan kita coba langsung saja di link from komennya. Kita klik di sini, kita masukkan perintah ping ping 192.68.64.
Maaf ya teman-teman, itu salah 168.64.1 lalu enter. Nah, di sini hasilnya reply from lagi ya teman-teman. Nanti berarti pin kita berhasil. Nah, kita akan ping yang server Ubuntu satunya lagi ya teman-teman. Ping 192.1 68.64.1 lalu enter. Nah, di sini juga hasilnya reply from. Jadi ping kedua kita sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu breadth adapter. Kita klik yang wifi ya teman-teman. Lalu kita klik detail. Nah, ini tuh IP address-nya. Kita langsung saja ke aplikasi VMware-nya. Nah, kita klik yang Ubuntu yang telah teman-teman buat, klik edit virtual. Nah, di sini kita menunggu ya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah tampilan seperti ini, teman-teman klik yang setting. Nah, teman-teman, jadi nanti tuh di sini kalian tuh bisa mengubahnya sesuai dengan interface yang dari yang internet yang kalian gunai. Karena di sini saya menggunakan yang Pirated PC, jadi saya pakainya yang ini saja, tidak akan merubahnya karena saya makainya emang yang ini. Lalu setelah kita klik, setelah itu kita oke. Lalu setelah itu teman-teman kita ke Ubuntu, lalu klik kanan, setting, klik yang network, yang adapter. Nah, di sini tuh kita ganti menggunakan menjadi breadth. Lalu setelah diganti menjadi breadth, teman-teman klik OK. Langsung saja kita power on atau merunningnya. Di sini kita langsung login saja dan masukkan password. Enter. Nah, setelah tampilan seperti ini, teman-teman bisa masukkan perintah sudo dhclient -r ns33. Enter. Setelah itu kita masukkan password server Ubuntu-nya. Setelah itu kita masukkan perintahnya sudo dhclient ens33. Setelah itu kita enter.
kita minta IP untuk yang terakhir. Setelah itu, nah di sini saya mendapatkan IP address-nya. Nah di sini kita akan mencoba cek di kontrol panelnya apakah IP-nya sama atau tidak. Nah di sini sama ya, teman-teman bisa klik kontrol panel, bisa klik eco wifi yang kalian gunakan, klik details. Nah di sini untuk melihat IP-nya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, jika angka terakhir kadang yang random ya. Lanjut kita bahas bab yang keempat atau yang terakhir, yaitu host only adapter. Kita ke kontrol panel. Di sini tuh kita lihat di VMnet 1. Tadi kan kita sudah menggunakan VMnet 8, tapi jika sudah host only kita memakai VMware atau VMware Network atau VMware 1. Nah, di sini tuh IP address-nya. Langsung saja kita akan membuka aplikasinya VMware-nya ya, teman-teman. Nah, langkah pertama teman-teman klik yang server Ubuntu. Lalu edit. Lalu ke virtual network editor. Nah, di sini tuh teman-teman bisa lihat jika VMware-nya 1 itu menggunakan tipe host only dan jika VMnet 8 itu menggunakan NA. Pada materi sebelumnya ya teman-teman, VMnet 8, nah VMnet 1 itu host only, lalu setelah itu klik install, lalu klik cancel, lalu klik Ubuntu server, lalu klik kanan, klik setting, klik yang network adapter. Nah di sini teman-teman ubah menjadi bread host only ya teman-teman. Lalu kalau sudah mengubah menjadi host only, kita klik OK. Nah, yang kalian juga lakukan seperti yang tadi Ubuntu servernya ya teman-teman. Klik kanan, lalu setting, klik network adapter, ubah menjadi host only, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba untuk mengerunning keduanya, server Ubuntu dan server Ubuntu clone ya. Kita login. Dan kalau sudah masukkan password, enter. Jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman masukkan perintah sudo dhclient. -r ns33 enter. Setelah ini teman-teman masukkan password. Setelah masukkan password, teman-teman bisa masukkan perintah lagi sudo dhclient lagi ya teman-teman, tanpa -r. Nah, jadi langsung ke ns33.
enter. Setelah itu masukkan perintah IP address, lalu enter. Nah, kalau sudah, kita akan coba melihat di kontrol panelnya secara langsung ya teman-teman. Nah, kita akan melihat di host only. Nah, host only itu tempatnya di VMware VMnet 1 ya. Lalu kita klik 2 kali. Kita klik details. Nah, di sini tuh IP address-nya. Nah, jadi VMware-nya kita mendapatkan IP address. Nah, itu sama, tapi angka terakhirnya berbeda karena itu random ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan mencoba lagi login di Ubuntu server yang clone ya teman-teman. Nah, di sini ada salah masuk ya teman-teman, kayak misalkan passwordnya tuh kurang, jadi kita ulang lagi ya, maaf ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini masukkan perintah sudo dhclient -r ns33, enter, masukkan password. Setelah itu kita masukkan perintah lagi sudo dhclient ns33, lalu enter. Setelah itu kita masukkan perintah IP address ya. Nah, di sini kita mendapatkan IP address. Di sini teman-teman, jadi kita akan pingnya di command prompt saja. Nah, kalau sudah, lalu di sini kita masukkan perintah ping 192.168. Sebentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, kita ngeliat IP-nya dulu. Lalu kalau sudah, kita enter. Nah, di sini hasilnya reply from atau TTL ya. Jadi ping kita itu berhasil. Nah, kita juga akan mencoba ping pada server yang Ubuntu satunya teman-teman. Di sini kita ping. Enter. Nah, di sini juga hasilnya reply from atau TTL ya teman-teman, atau berhasil semua TTL. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup. Jadi seperti itu pembahasan pada bab 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.